Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi PDKK dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini, kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan pamong belajar ahli pertama. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, seorang pamong belajar menghadapi kelompok warga belajar dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat beragam. Pendekatan yang paling tepat digunakan adalah A. Pendekatan ceramah agar semua mendapat informasi yang sama. B. Pendekatan tutor sebaya agar lebih mudah diserap. C. Pendekatan kontekstual dan partisipatif berbasis pengalaman warga belajar. D. Pendekatan drill agar cepat menguasai keterampilan. Yang E. Pendekatan klasikal karena lebih efisiensi waktu. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Karena pendekatan kontekstual dan partisipatif adalah inti dari andragogi, karena menghargai pengalaman dan keragaman warga belajar. Sedangkan jawaban A ini salah karena ceramah kurang efektif untuk orang dewasa karena bersifat satu arah. Sedangkan yang B salah karena tutor sebaya bisa membantu, tapi tidak selalu cocok untuk keberagaman yang tinggi. Sedangkan yang D salah dikarenakan drill lebih cocok untuk pelatihan teknis, bukan pembelajaran berbasis pengalaman. Sedangkan yang E salah, karena klasikal mengabaikan kebutuhan individual warga belajar. Soal yang kedua, tujuan utama pamong belajar dalam memberdayakan masyarakat adalah A. Memberikan bantuan materi secara langsung. B. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. C. Mendisiplinkan masyarakat agar patuh pada aturan. Yang D. Mengalihkan ketergantungan pada pemerintah. Atau yang E. Memberikan pelatihan keterampilan semata. Jawaban yang benar adalah yang B. Dikarenakan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan agensi masyarakat agar mereka mampu mandiri dan berpartisipasi. Sedangkan jawaban yang A salah karena bantuan materi bersifat sementara dan pasif. Sedangkan C juga salah karena pendisiplinan bukan tujuan utamanya. Yang D ini juga salah dikarenakan tujuannya bukan sekadar mengalihkan ketergantungan tetapi membangun kapasitas. Yang E ini juga salah karena keterampilan hanyalah salah satu sarana, bukan tujuan akhirnya. Nomor 3, dalam evaluasi program pendidikan kesetaraan, indikator yang paling mencerminkan keberhasilan adalah A. Banyaknya peserta yang hadir setiap pertemuan. B. Jumlah materi yang tersampaikan oleh pamong belajar. C. Kesesuaian program dengan kebutuhan dan perubahan perilaku peserta. D. Kelengkapan administrasi program. E. Kepatuhan peserta terhadap jadwal. Jawabannya adalah yang C. Karena evaluasi harus berbasis dampak dan relevansi, bukan hanya proses dan kepatuhan. A salah karena kehadiran penting, tapi bukan indikator utama keberhasilan. Sedangkan B juga salah karena banyaknya materi tidak menjamin pemahaman. Sedangkan yang D salah karena administrasi adalah aspek pendukung, bukan inti suatu keberhasilan. Yang E juga salah karena kepatuhan jadwal tidak menjamin perubahan perilaku. Pamong belajar merancang modul keterampilan berbasis lokal. Langkah awal yang paling tepat adalah A. Menyalin modul dari daerah lain yang sudah sukses. B. Menentukan metode pembelajaran terlebih dahulu. C. Melakukan analisis potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. D. Membuat indikator dan hasil belajar. E. Menyusun evaluasi sejak awal. Jawaban yang benar adalah yang C, karena desain pembelajaran berbasis lokal harus dimulai dengan analisis kebutuhan dan potensi lokal. Sedangkan yang A salah dikarenakan menyalin tidak memperhatikan konteks lokal. Yang B juga salah karena metode dipilih setelah memahami kebutuhan. D salah karena indikator menyusul setelah tujuan yang dirancang. Yang E juga salah karena evaluasi dirancang berdasarkan tujuan dan konteks. 5. Seorang pamong belajar ingin meningkatkan motivasi warga belajar yang mulai jenuh.
Strategi berikut yang paling efektif adalah A. Meningkatkan jadwal pertemuan agar proses belajar cepat selesai. B. Mengganti pamong belajar agar suasana berbeda. C. Melibatkan warga belajar dalam merancang kegiatan pembelajaran. D. Memberikan tugas lebih banyak untuk mempercepat capaian. Atau yang E. Menegur warga belajar yang tidak aktif. Jawaban yang benar adalah yang C, dikarenakan keterlibatan aktif dalam merancang kegiatan meningkatkan rasa memiliki dan motivasi. Dan A, salah karena justru hal ini bisa menambah kejenuhan. Yang B, salah juga karena ganti pamong tidak menyelesaikan akar dari suatu permasalahan. D, salah karena tugas yang banyak bisa menambah tekanan. Yang E, salah karena teguran bisa menurunkan motivasi lebih lanjut. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan pamong belajar ahli pertama. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun secara sistematif dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.